Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-10. Langsung saja bersihin parit, ternyata ada curut. Dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yang Chen dengan aura membara menatap ke arah sesuatu. Ternyata di sana sudah 1 bulan berlalu dan Master Xian pun masih makan sambil berkata dia akhirnya selesai. Lalu tiba-tiba terlihat monster Divine Beast yang turun di samping Yang Chen. Sambil terlihat sesosok monster kecil di atas kepala dari monster Divine itu, dan ia pun berkata, "Bocah, di sini bukan lagi tempat aman untuk kalian tinggal. Sekarang kembalilah ke dunia manusia." Sambil ia melemparkan sesosok monster kecil itu, dan di sana monster Divine Beast akan pergi dan berkata, "Ini adalah hadiah kecil yang aku janjikan padamu. Perlakukanlah dia dengan baik." Lalu Yang Chen pun memegang hadiah itu sambil berkata, aku. Dan ia pun menatap monster kecil itu sambil bergumam, "Tuan Senior Divine Beast, apa kau bercanda? Masa eksistensi hebat sepertimu hanya bisa memberiku anak anjing? Aku kira kau akan memberiku artefak yang bisa membunuh siapapun setelah keluar dari sini. Lupakan, aku anggap saja ini sebagai peliharaanku." Sambil terlihat monster kecil itu yang sangat imut, dan Master Xian pun memandanginya dan berkata, "Hei anak nakal, aku sudah mengeceknya berkali-kali dan dia memang cuma anak anjing dengan garis keturunan biasa. Ketika dia dewasa, aku takut dia bahkan tidak akan bisa mencapai true materialism." Lalu Yang Chen pun berkata, kurasa itu tidak masalah, Master." Sambil kita diperlihatkan Xiao Shu yang menatapnya juga dan bergumam, "Kenapa aku merasa ada kekuatan yang mengerikan tersembunyi di dalam tubuh anak anjing ini? Ini seharusnya tidak seburuk yang mereka katakan." Sambil terlihat Yang Chen yang menimang-nimang monster kecil itu dan berkata, "Aku harus memberikan si kecil ini nama." Lalu Xiao Shu dari belakang pun berkata, "Kak, bagaimana kalau Xian Zhongguang?" Sambil Yang Chen pun memikirkan nama itu, dan di sana dari belakang terdapat Master Xian yang berkata, "Hei bocah nakal, nama ini terkait denganmu dan si kecil itu." Lalu Yang Chen pun berkata, "Bagaimana kalau Wang Cai?" Di sana Xiao Shu pun menjawab, "Kakak, anjing yang dibesarkan oleh para perempuan di banyak keluarga besar di kota sering menamainya Wancai. Nama ini tidak punya karakteristik dan terlalu biasa. Bagaimana kalau kita menamainya Xiaohe saja?" Lalu Yang Chen pun berkata, "Xiaohe, bagus juga. Baiklah, mulai sekarang namamu Xiaohe." Dan di sana monster kecil itu kelihatan tidak menyukai nama itu, dan Yang Chen pun berkata, "Hei, jangan berisik. Mulai sekarang namamu Xiaohe." Sambil terlihat ia memukul monster kecil itu hingga menangis, dan di sana ia pun berkata, "Ini sudah nama yang paling bagus untukmu, jangan protes." Sambil kita diperlihatkan monster Divine Beast yang menatap ke arah mereka, dan ia pun bergumam, "Aku benar-benar ingin menampar dia sampai mati, sampai mengganggu dia." Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga yang terbengong. Ternyata di depannya terdapat rumah-rumah yang hancur di hadapan mereka, dan Xiao Shu dari belakang pun berkata, "Kakak, ayo kita ke rumah dan melihat keadaan mereka." Sambil mereka pun berlari menuju ke arah rumah Yang Chen itu. Lalu kita diperlihatkan papan nama dari rumah Yang Chen yang tergeletak di tanah dan rumahnya yang sudah hancur. Yang Chen pun berkata, "Tidak!" Lalu tiba-tiba dari belakang terdapat pamannya yang menghampiri sambil berkata, "Nak Chen." Lalu Yang Chen pun berkata, Paman Yu, apa kau tahu kemana ayah dan yang lainnya?" Di sana pamannya pun menjawab, "Nak Chen, jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Mereka sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Kakekmu memintaku untuk menyampaikan sesuatu padamu. Ketika bintang berjatuhan dan langit berwarna merah, pegunungan musim semi bertemu satu sama lain." Lalu Yang Chen pun berkata, "Ketika bintang berjatuhan dan langit berwarna merah, pegunungan musim semi bertemu satu sama lain." Dan ia pun bergumam, "Pegunungan musim semi, di mana itu?" Lalu Xiao Shu pun berkata, "Kakak, syukurlah mereka baik-baik saja." Dan pamannya pun berkata lagi, "Nak Chen, apa yang kau lakukan di masa depan? Bagaimana kalau kau tinggal di rumahku dulu untuk sementara ini?" Dan Yang Chen pun menjawab, "Tidak, terima kasih paman. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kota Caoge akhir-akhir ini?" Lalu pamannya pun menjawab, "Mengerikan. Ada banyak sekali bencana, terutama Guanxi. Dia terlalu kejam dan
bergabung dengan Akademi Seni Bela Diri dan kekuatan asing untuk menyingkirkan Jenderal Huai Shan. Sambil pamannya membayangkan Guanxi itu, dan pamannya pun berkata lagi, terlebih lagi aku tidak tahu apa yang dia lakukan untuk bisa menjadi City Lord kota Caoge kita. Mulai sekarang Caoge akan menjadi dunia keluarganya. Lalu Yang Chen pun berkata, Guanxi, sepertinya Akademi Seni Bela Diri sudah menjadi milik keluarga Guan. Kita tidak akan bisa kembali ke sana. Hei Xiaoshu, ayo pergi ke keluarga Guan untuk menyelesaikan semuanya. Lalu tiba-tiba dari belakang Master Xian pun berkata, hei tunggu, mungkin ada yang selamat di antara seniman bela diri yang pergi ke menara batu tinggi 2 bulan yang lalu. Jadi mereka tahu kalau kau belum mati. Ini pasti akan menyebabkan guncangan besar dan mustahil untuk tidak curiga bahwa kau mendapatkan warisannya. Oleh karena itu kau sebaiknya jangan menunjukkan dirimu dulu sekarang. Dan Yang Chen pun berkata, jadi sekarang kita harus pergi kemana? Dan Master Xian pun menjawab, kita akan pergi ke Tianan. Sambil terlihat Yang Chen di sana yang bergembira dan berkata, gaskan Master, kita harus pergi ke Tianan dan mencari ayangku. Lalu Master Xian pun berkata, Xiaoshu, tolong cari tahu apa ada flying array yang akan menuju ke Tianan hari ini. Jika ada, pesan 3 tiket untuk kita. Lalu Yang Chen pun terkejut dan berkata, apa flying array? Apa itu? Kok aku gak pernah dengar? Lalu Master Xian pun menjawab, Caoge ribuan mil jauhnya dari provinsi Tianan. Jika tidak ada tunggangan yang kuat, maka satu-satunya cara untuk pergi ke sana adalah dengan menggunakan flying array. Lalu di sisi Xiaoshu, ia pun berjalan menuju ke arah sesuatu. Lalu ia pun berkata, Paman Xian, kakak, ada stasiun baru yang terbuka di kota dan flying array kecil akan pergi ke Tianan malam ini, dan aku sudah membelikan 3 tiket untuk kita semua. Lalu Master Xian pun berkata, kita akan pergi malam ini. Ingatlah untuk menyembunyikan identitas kita supaya kita tidak ditemukan oleh anak buahnya Guanxi. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya kita diperlihatkan sebuah kedai di sana, dan Master Xian bersama Xiaoshu dan Yang Chen pun mendatanginya. Lalu tiba-tiba orang yang di depannya pun mengeluarkan sebuah alat dan melemparkannya ke atas, dan alat itu pun bersinar dan berubah menjadi besar dengan kotakan di tengahnya. Lalu di sana Yang Chen pun bergumam, ini adalah salah satu kegunaan pola array. Aku juga harap suatu hari aku juga bisa menggunakan array seperti itu. Sambil terlihat mereka yang menaiki array itu dan menuju ke atas. Lalu dari dalamnya Yang Chen pun berkata, Master, kita akan segera bertemu dengan Lingxi. Kenapa kau kelihatan tidak bahagia? Lalu Master Xian pun berkata, bocah nakal, Tianan itu tidak lebih baik dari Caoge. Tidak mudah untuk hidup di sana. Terlebih lagi akan sedikit sulit untuk kita bisa menemui Lingxi. Lalu Yang Chen dari belakang pun berkata, Master, mungkinkah kau melakukan sesuatu yang salah pada istrimu dan ditendang keluar dari rumah? Di sana Master Xian pun bergumam, jika saja basis kultivasiku masih ada, aku pasti akan membunuh bocah sialan ini. Sambil ia marah di sana. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun berkata, Master, aku dan Xiaoshu tidak pernah ke Tianan sebelumnya. Bisakah kau menjelaskan pada kami tentang detail kota Tianan? Lalu Master Xian pun menjawab, Tianan sungguh tempat yang luar biasa. Tianan memiliki banyak keluarga bangsawan. Di antaranya bahkan ada keluarga yang sudah berusia ribuan tahun dengan background yang kokoh, dan semua jenis seniman bela diri yang muncul di semua dinasti. Dan mereka semua sangatlah jahat. Mereka akan melakukan apapun untuk berkompeten mendapatkan sumber daya, sama seperti keluarga Golden Eagle yang pernah kalian lihat dulu. Oleh karena itu, seorang seniman bela diri tidak cukup jika hanya bergantung pada bakat saja. Dia juga harus punya sumber daya untuk berlatih dan juga sebuah kesempatan. Jika tidak, maka akan sulit melarikan diri dari kurungan keluarga bangsawan. Ingatlah, jika kalian berjumpa dengan sebuah kesempatan, kalian harus bertarung untuk mendapatkannya. Lalu di sana kita diperlihatkan 3 hari kemudian, array itu pun turun di suatu tempat dan mereka pun sudah sampai. Dan Yang Chen pun berkata, Master, bangunlah, kita sudah sampai di Tianan. Lalu ia pun melihat ke arah luar. Ternyata
kota itu pun melayang di udara. Dan di sana Arai itu pun turun di padang rumput. Dan Yang Chen pun keluar sambil berkata, jadi ini kota Tianan. Sambil terlihat kota Tianan yang sangat megah dengan burung-burung pinik di atas sana. Lalu Yang Chen pun terkesima dengan suasana kota Tianan itu. Master Xian pun berkata, hei bocah nakal, ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Di sana Yang Chen pun berkata, kita akan pergi kemana master? Lalu masternya pun menjawab, ikuti saja aku. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bangunan yang sangat megah dan tinggi di sana. Lalu Yang Chen dari belakang master pun berkata, apa Lingxi tinggal di sini? Sambil ia bergembira di sana. Lalu Master Xian pun menjawab, hei bocah nakal, apa yang kau bicarakan? Lalu Yang Chen pun tersenyum dan berkata, master, kau terlalu hebat. Semua putri yang ada di sini terpikat olehmu dan mereka bahkan melahirkan bayi. Sungguh menakjubkan. Master, jika aku masuk ke dalam untuk mencari Lingxi seperti ini, apa konsekuensinya? Lalu Master Xian pun menjawab, pertama, kau tidak akan bisa masuk sama sekali. Kedua, jika kau memberitahukan hubunganmu dengan Lingxi, aku tidak bisa menjamin kalau kau tidak akan dihajar sampai mati. Di sana Yang Chen pun berkata, lupakan, tahu ayangku ada di dalam saja sudah cukup bagiku. Lagian dia tidak akan bisa melarikan diri dan tidak akan lama lagi mereka yang akan mengundangku masuk ke dalam mansion itu. Sambil terlihat Master Xian yang menjempolkan jarinya. Lalu ia pun berkata, bagus, aku juga akan menunjukkanmu pintunya dan kau harus bergantung pada dirimu sendiri di masa depan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga yang berada di hadapan rumah seseorang. Lalu tempat itu yaitu Law Mansion yang dijaga oleh beberapa penjaga. Lalu mereka pun dihadangnya sambil berkata, apa perlu Anda datang ke sini? Lalu Master Xian pun menjawab, katakan saja Xian Boguang datang untuk berkunjung. Lalu penjaga itu pun berkata, baiklah, tunggu di sini. Sambil terlihat mereka semua yang menunggu di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat seseorang yang keluar dari pintu itu, dan itu adalah Luo Yun, pemilik Luo Mansion. Ia pun berkata, Senior Swordsman, lama tidak bertemu. Ayah memintaku untuk keluar dan menyambutmu. Lalu mereka pun memasuki kediaman Luo Mansion itu. Terlihat di sana Luo Mingyuan yang duduk dan di sampingnya terdapat gadis yang berbaju merah, Luo Yuhuan. Di sana Master Xian pun berkata, kakak Mingyuan, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Sambil terlihat Mingyuan yang hanya terdiam, tidak mendengarkan Master Xian yang berbicara. Di sisi Master Xian, ia pun terlihat bingung dan diam. Lalu di sisi Master Luo, ia pun menaruh cangkir tehnya dan berkata, alasan kenapa saudara Boguang datang jauh-jauh ke sini pasti bukan hanya karena ingin menyapa aku kan? Lalu di sisi Master Xian, ia pun berkata, Lo Mingyuan, Yang Chen, dan Jian Yusu adalah muridku, dan aku berharap untuk sementara ini menempatkan mereka bersamamu. Kau juga tahu tentang situasiku kan? Kedua anak ini sangat berbakat dalam seni bela diri dan mereka tidak boleh terlibat dalam masalahku. Mereka pasti akan bisa masuk ketika Material Art Mansion merekrut siswa baru di akhir tahun. Lalu Master Luo pun tersenyum dan berkata, hahaha, sambil terlihat Yang Chen yang meliriknya. Lalu tiba-tiba gadis berbaju merah itu pun berkata, apa cuma mereka berdua yang bisa diterima di Material Art Mansion? Lalu Tuan Muda Luo pun berkata, hei Senior Swordsman, bukankah kau sama saja menyulitkan keluarga kami dengan menempatkan mereka di mansion kami? Lagian keluarga Luo kami juga tidak mampu menyinggung Landlord Shadow Killing Master. Lalu Master Xian pun berkata, kakak Mingyuan, apa kau juga berpemikiran sama seperti mereka? Sambil terlihat Lo Mingyuan yang hanya terdiam di sana. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun berkata, Master, kita lebih baik tidak punya apa-apa daripada mengemis pada orang seperti mereka. Lalu Master Xian bersama Xiaosu dan Yang Chen pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu di sisi Master Luo, ia pun berkata, sampai jumpa. Hai Luo Yun, antar mereka keluar. Sambil terlihat Master Xian, Yang Chen, dan Xiaosu pergi dari sana. Lalu Master Luo pun berkata lagi, Xian Boguang, aku takut tidak akan ada lagi julukan Sword Sign lagi di masa depan.
Lalu gadis itu pun berkata, kedua anak itu hanya ada di tahap ke-9 body tampering. Dan lucunya lagi, mereka ingin ikut dalam tes martial art mansion yang sangat ketat. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga dan Yang Chen pun berkata, "Master, ayo kita cari penginapan dulu untuk kita istirahat malam ini." Sambil terlihat Yang Chen yang menyenggol pundak dari Xiaoshu seakan-akan memberikan isyarat. Lalu di sana Xiaoshu pun berkata, "Itu benar, Master, kita sebaiknya mencari penginapan lebih dahulu." Lalu Master pun berkata, "Kita akan pergi keluar kota." Di sana Yang Chen pun berkata, "Apa? Keluar kota? Master, kita seharusnya masih punya cukup uang untuk menyewa penginapan kan? Kenapa kita harus pergi keluar kota?" Lalu Master pun menjawab, "Aku dulunya punya kebun di bawah kaki gunung di luar kota dan sekarang aku tidak tahu bagaimana kondisinya. Jadi ayo pergi ke sana dan melihatnya." Lalu Yang Chen pun berkata, "Kalau Master punya tempat untuk menginap di sini, kenapa kita harus memohon kepada orang luar seperti mereka?" Sambil mereka menuju ke arah luar kota dan kita diperlihatkan malam harinya di sana, Master Xian pun menatap tempat itu sambil bergumam, "Bagaimana bisa ada seseorang yang tinggal di sini?" Sambil mereka pun sudah berada di depan pintu itu dan Master Xian pun berkata, "Xiaoshu, ketuk pintunya." Lalu Xiaoshu pun akan mengetuk pintu itu. Tiba-tiba terdapat seseorang bocil yang berkata, "Kakak, apa kalian kesini untuk bertemu dengan Tante Jing juga?" Di sana Master Xian pun berkata, "Bocah nakal, ayo pergi." Lalu tiba-tiba terdapat seseorang yang muncul dan ia pun berkata, "Bu Guang, aku kira kau sudah mati. Kenapa kau datang ke sini?" Ternyata itu adalah tante-tante berbaju merah yang sangat cantik. Di sana Master Xian pun berkata, Aku tidak mungkin mati semudah itu." Lalu Yang Chen pun tersenyum sambil berkata, "Apa dia selingkuhannya Master? Atau mungkin cuma teman lama?" Tapi melihat dari ekspresinya, sepertinya Master pernah mengecewakan dia. Dan ia pun bergumam, "Ternyata Master lebih brengsek dari yang aku kira." Sambil ia memandangi tante cantik itu dari kejauhan. Dan tante itu pun berkata, "Kau bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bahkan jika material soulmu dimusnahkan, mustahil untuk seluruh basis kultivasimu hilang seperti ini. Mungkinkah Shadow Killing Master menyerangmu lagi?" Di sana Master Xian pun berkata, "Aku tidak sengaja memprovokasi monster yang mengerikan dan aku cukup beruntung bisa keluar hidup-hidup." Lalu Master Xian pun bergumam, "Jika aku mengatakan pada dia yang sebenarnya, apa dia akan langsung mengamuk dan membunuh semua keluarga Golden Eagle?" Di sana tante pun berkata, "Siapa kedua bocah jelek itu?" Sambil ia menatap ke arah Yang Chen. Lalu di sisi Master Xian ia pun berkata, "Murid baruku, bakat mereka cukup luar biasa." Lalu di sisi Yang Chen ia pun bergumam, "Siapa yang kau sebut jelek, tante? Masa orang ganteng gini dibilang jelek?" Lalu Master Xian pun berkata, "Yulo, setelah bertahun-tahun kau masih belum melepaskannya. Aku sekarang sudah menjadi orang cacat yang tidak berguna. Kau bisa mencari orang lain yang lebih baik dariku di Tianan ini." Di sana tante itu pun emosi dan ia pun berkata, "Aku sudah ternodai olehmu. Siapa lagi di Tianan yang berani menerima aku?" Sambil ia marah-marah terhadap Master Xian di sana. Lalu di sisi mereka berdua pun terkejut dan berkata, Master memang seorang bajingan." Lalu Master Xian pun berkata, "Yulo, tolong kendalikan dirimu, itu tidak masuk akal." Dan tante pun menjawab, "Kau bilang itu tidak masuk akal? Xian Buguang, apa kau sudah pikun?" Lalu Master Xian pun berkata, "Yap, kalau kau tidak suka dengan kehadiranku, maka aku akan mencari tempat lain." Di sana tante pun marah-marah dan berkata, "Xian Buguang, jika kau berani pergi hari ini, maka aku akan mematahkan kedua kakimu." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman tante itu dan mereka pun memasuki rumah itu. Tiba-tiba Yang Chen bersama Xiaoshu pun terkejut sambil berkata, "Wow, cantik sekali." Ternyata mereka pun melihat pemandangan yang sangat indah di pelataran rumah itu. Lalu di sisi tante ia pun berkata, "Jinghan, tolong antarkan dua bocah ini ke kamar mereka." Lalu muncullah seorang gadis di depan mereka dan itu adalah Jinghan yang sangat cantik ya Momo. Ia pun berkata, "Kalian ikutlah denganku." Lalu di sisi Yang Chen bersama Xiaoshu ia pun terkesima sambil berkata, "Sangat cantik." Sambil ia memandangi Jinghan itu.
sambil terlihat Jin Han yang mengantar ke depan kamar mereka sambil berkata, kalian bisa istirahat di sini untuk malam ini. Lalu Yang Chen pun berkata, apakah kamu kakak perempuan atau adik perempuan? Terus apa hubunganmu dengan Bibi Jing? Di sana gadis itu pun terkejut sambil ia pun pergi dari sana. Yang Chen pun berkata, kurasa dia terlalu pemalu. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya kita diperlihatkan rumah itu yang sangat megah dan Yang Chen pun berkata, tidur yang sangat nyenyak. Dan di sana terlihat Master Xian yang berdiri di halaman rumah itu. Lalu Yang Chen dari belakang pun berkata, Master, kalian akhirnya bertemu lagi setelah waktu yang lama. Tapi kenapa kau bangun pagi sekali, Master? Oh, biar aku tebak, ini bukan karena kau belum tidur setelah bertarung hebat semalaman kan? Sambil terlihat Master Xian yang emosi dan ia pun bergumam, dasar bocah brengsek. Lalu tiba-tiba dari belakang tante itu pun berkata, Xian Buguang, apa dia benar-benar muridmu? Dan di sana Yang Chen pun berkata, tante, selamat pagi. Lalu tante pun menjawab, anak ini semakin aku melihatmu, kau semakin membuatku senang. Lalu Yang Chen pun berkata, tante, sebenarnya ketika di kota Caoge, Master sangat merindukanmu. Lalu tante pun berkata, oh benarkah? Lalu Yang Chen pun menjawab, tante, apa yang aku katakan itu benar-benar jujur, tidak ada kebohongan sama sekali. Master itu paling suka minum teh menghua dan kapanpun aku membuatkan teh, aku selalu dimarahi karena teh yang aku buat tidak enak. Tapi kemudian dia akan menunjukkan ekspresi yang sangat merindukan seseorang. Aku yakin dia sedang merindukanmu. Dan lalu tiba-tiba terlihat dari belakangnya Master Xian yang emosi di sana dan berkata, Yang Chen, sambil terlihat Yang Chen yang bertanya-tanya melihat ekspresi gemetar dari tante itu. Ternyata tante itu pun emosi mendengar kata-kata dari Yang Chen itu dengan mengeluarkan aura yang sangat membara. Lalu ia pun pergi dan Yang Chen pun bergumam, loh kok dia pergi? Aku tidak salah kan? Sambil terlihat dari belakang Master Xian yang emosi juga dan Yang Chen pun berkata, Master, aku hanya ingin berbuat baik dan membantumu. Tapi ternyata Master Xian pun menjawab, Yang Chen, apa kau mau aku mati? Apa yang kau bicarakan tadi malah memperburuk keadaan tahu. Dan di sana Yang Chen pun langsung berlari meninggalkan Master Xian sambil berkata, Master, seperti kata pepatah, yang lalu biarlah berlalu. Kau hanya perlu membujuknya dan semuanya akan terselesaikan. Di sana Master Xian pun emosi sambil bergumam, dasar bocah brengsek, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Lalu beberapa saat kemudian suasana di malam hari yang indah. Dengan begitu Yang Chen dan Dian Wushu yang baru saja tiba di Tianan menetap di taman pedang yang sederhana. Lalu 1 bulan kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang sedang berlatih pedang di sana dan ia pun mengeluarkan aura kehitaman di antara pedang itu. Lalu terlihat aura itu yang perlahan menghilang. Yang Chen pun menatap pedang itu dan bergumam, 13 Heaven Devouring Sword Art yang diwarisi dari Sword Devouring Material Soul ini sekarang sangat sulit untuk dikultivasi. Hanya langkah pertama dari Heaven Devouring Sword saja sudah hampir menghabiskan seluruh true energiku. Dan di sana Xiaoshu pun mendatanginya sambil berkata, kakak, bagaimana latihannya? Lalu Yang Chen pun melemparkan pedang. Xiaoshu itu pun berkata, kita lanjutkan latihannya nanti. Aku tidak bisa melatih 13 Heaven Devouring Sword Art dengan level kultivasiku saat ini. Ngomong-ngomong, kemana perginya gadis yang kita temui ketika baru sampai di sini? Aku belum melihatnya selama sebulan ini. Dan di sana Xiaoshu pun menjawab, namanya Jing Han dan dia keponakan Bibi Jing. Dia juga murid dari Tianan Material Art Mansion dan hanya kembali 1 kali sebulan. Lalu Yang Chen pun tersenyum sambil berkata, kerja bagus, kau benar-benar tahu banyak tentangnya. Di sana Xiaoshu pun berkata, Bibi Jing di sini. Ternyata Bibi Jing pun berada di belakang Yang Chen sambil mengelus-ngelus monster kecil yang dibawanya. Dan di sana Yang Chen pun bergumam, Xiaoxi, dasar anjing sialan, kenapa kau nempel di sana?
Lalu tiba-tiba Master Xian pun datang dan berkata, "Kau kembali, apa ada berita terbaru?" Lalu tante pun menjawab, "Aku mendapatkan informasi dari seseorang. Sepertinya akan sulit untuk dua bocah bau ini masuk ke dalam material Art Mansion, kecuali ada orang besar yang mencarimu secara langsung. Kurasa akan lebih baik untuk menunggu sampai akhir musim ketika ujian terbuka diadakan. Tapi jika kau bersedia untuk bertanya kepada guru atau paman, maka masalah ini akan selesai dengan mudah di sana." Master Xian pun berkata, "Aku tidak punya wajah untuk bertemu dengan mereka." Sambil terlihat wajah dari Master Xian yang seperti ada masalah dengan pamannya dan bersambung mo.